Mas Andi, tadi Anda sebutkan ada sejumlah lembaga yang mungkin akan tetap dipertahankan seperti Bappenas. Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan BPK, BPKP, apakah itu masih tetap dipertahankan atau dilebur atau diganti menjadi lembaga pengawas di bawah kepresidenan? Kalau BPK pasti tetap ya, karena dia lembaga tinggi negara yang sederajat dengan lembaga kepresidenan. Jadi yang bisa diutak-utik untuk disimulasikan untuk mendapatkan satu kelembagaan pengawasan yang lebih efektif itu seperti BPKP, irjen-irjen yang ada di masing-masing kementerian atau lembaga-lembaga yang selama ini diberi tugas untuk melakukan pengawasan tentang kinerja aparatur negara, apakah badan kepegawaian, lembaga administrasi negara dan seterusnya. Jadi yang ada di levelan menteri atau badan-badan setingkat menteri yang selama ini bergerak di bidang pengawasan, itu yang sekarang sedang disimulasi untuk mendapatkan satu mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang. Nah, lalu apa bedanya lembaga baru ini nanti dengan Bappenas, BPK, dan bahkan BPKP? BPK tentunya sudah punya ruang sendiri dan ruang itu tidak akan diisi oleh lembaga ini. Jadi kami betul-betul berusaha bergerak tadi itu untuk memperkuat pengawasan internal di bidang kinerja aparatur, program pembangunan, dan audit keuangan yang sifatnya real time. Jadi yang diinginkan Pak Jokowi itu bukan audit-audit besar yang oleh kalau BPK itu proyeknya sudah selesai 2 tahun kemudian baru selesai auditnya. Pak Jokowi itu ingin melihat audit-audit yang sifatnya real time. Jadi kalau misalnya harian begitu? Ya, ada tender-tender besar. Tender itu mestinya terjadi katakanlah minggu depan. Lalu Pak Jokowi akan tahu di gadgetnya atau di war room-nya kalau tender itu tidak jadi dilaksanakan. Lalu ada kedip-kedip di sistemnya bahwa merah ini tidak tepat waktu, atau terus yang lain-lain yang memang tepat waktu berwarna hijau atau biru gitu. Nah, sistem itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Nah, sebetulnya sistem itu secara lokal sudah diterapkan di Jakarta. Jadi Pak Jokowi dengan gadgetnya bisa tahu persis status dari proyek-proyek di Pemda DKI, karena itu memang ada update real time di gadgetnya Pak Jokowi. Untuk seluruh Indonesia, bagaimana kemudian Pak Jokowi sebagai presiden nanti memastikan atau mengecek itu, Mas, mana lampunya yang merah, mana lampunya yang hijau? Mungkin Pak Jokowi akan memilih hanya proyek-proyek vital utama saja yang kemudian menjadi perhatian beliau. Yang lain-lainnya tetap nanti akan diserahkan kepada unit ini untuk melakukan pengawasan. Tidakkah kemudian ini menjadi masalah baru karena akan butuh biaya besar? Nah, itulah inti dari IT base itu. Inti dari IT base itu untuk membuatnya satu, tidak membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah yang besar, tidak membutuhkan infrastruktur fisik dalam jumlah yang besar, tapi yang dipentingkan adalah sistem yang mendukung e-governance dan di dalamnya akan ditopang oleh suatu mekanisme baru, mekanisme modern, digital yang memungkinkan ini dilakukan sangat efisien, dan itu sudah kami lihat dilakukan dengan sangat baik di Korea Selatan. Kami dengar Pak JK selaku Wapres terpilih tidak sreg dengan ide atau gagasan perampingan kabinet karena alasan yang sama ini, biaya dan juga tidak mudah untuk mereorganisasi sistem yang sudah ada. Ya, karena itu opsi pertama kami adalah opsi status quo pada dasarnya. Jadi kami punya 5 opsi. Opsi 1 itu opsi status quo. Opsi 1 itu ada 1A, 1B. 1A itu apa yang sekarang dilakukan SBY dilanjutkan. Itu opsi 1A. Opsi 1B tetap 3-4, tapi dengan perubahan nomenklatur dan penataan fungsi-fungsi di eselon 1, 2, 3. Artinya dalam tahun pertama ini belum tentu bisa dilakukan perombakan mengenai lembaga. Karena kemudian harus realistis tentang keberadaan anggaran untuk melakukan program-program itu. Jadi Pak Jokowi tidak ingin ada program-program yang di awal justru ruwet dari sisi kelembagaan, nanti kehilangan fokus untuk mewujudkan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Jadi ingin ke sana dulu. Nah, itu secara bertahap mungkin 6 bulan 1 tahun ini, 1 tahun pertama akan ya tetap status quo. Dimulai proses
transisi menuju satu, ya kalau dalam topik ini mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Sudahkah tim transisi menyinkronkan antara lembaga baru ini dengan RUU lembaga pengawasan yang digodok DPR? Belum, karena ya namanya juga RUU ya. Jadi kami sekarang memakai dengan apa yang ada, dengan sistem perundangan yang ada di negara ini. Nanti kalau seandainya RUU-nya sudah lolos dari proses legislasi, baru akan ada penyesuaian. Mas Andi, secara kuantitatif dan singkat, kira-kira target atau goal untuk membuat lembaga baru di bawah kepresidenan bidang pengawasan ini apa? Secara kuantitatif itu ada perampingan efisiensi dari sistem pengawasan yang ada di Indonesia, dan yang paling utama adalah memperkenalkan prinsip e-governance. Jadi satu sistem tata kelola pemerintahan yang baik yang berbasis IT dengan satu standarisasi nasional yang bisa diterapkan di seluruh level pemerintahan dan di semua sektor. Dan dengan itu diyakini sistem pengawasannya justru akan mempermudah kerja terutama dari aparatur sipil negara untuk melaksanakan program-program pembangunan, tidak memperumat mereka, tapi malah mempermudah kerja mereka karena standarnya ada, dia sifatnya transparan dan akuntabilitasnya akan sangat tinggi. Baik Mas Andi, terima kasih telah berbincang dan berbagi informasi bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, demikian Andi Wijayanto, Deputi Tim Transisi Jokowi JK.